Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kami hormati Ketua Pembangunan Masjid Fidelia dan panitia serta DKM seluruhnya, para sesepuh, tokoh masyarakat baik yang ada di Fidelia maupun dari tempat-tempat yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu, ahli ilmu, ahli ibadah, adik-adik semua, semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Surah Al-Baqarah 233. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rida'ah. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أردتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu, dan para ibu. Ayat ini berkaitan dengan masih yang kemarin berkaitan dengan hukum talak cerai dan hukum rujuk, mana yang bisa dirujuk, mana yang tidak bisa dirujuk. Kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, wal walidatu, yaitu ayat tentang penyusuan. Wal walidatu, dan ibu-ibu, yurdikna, hendaknya mereka menyusui auladahunna, anak-anak mereka. Kenapa disebut ibu-ibu? Kenapa menggunakan jamak? Ini karena masih berkaitan dengan kemarin. Jadi kemarin itu ada dalam keluarga itu nanti yang sudah hamil lalu dia cerai, sehingga ketika anaknya lahir maka anaknya itu nanti sudah dalam keadaan tidak punya bapak karena bapaknya sudah cerai. Maka di sini dikatakan wal walidatu, dan para ibu-ibu, baik yang dicerai oleh suaminya maupun yang tidak. Maksudnya yang mereka memiliki suami. Jadi yang normal, masih keadaan normal, suaminya masih ada, maupun yang sudah cerai ketika punya anak. Yurdikna, hendaknya mereka itu semuanya menyusui auladahunna, anak-anaknya, haulaini, ini di sini, selama berapa lama, Bu? 2 tahun. Kita semua sudah mengetahuinya. Ini haknya anak. Jadi ini haknya anak. Haulaini, 2 haul, 1 haul itu 1 tahun. Kalau haulaini berarti 2 tahun. Kamilaini, secara sempurna. Jadi yang disebut dengan ASI eksklusif itu adalah ASI 2 tahun. Ya, ini yang asli. Kenapa sekarang ada istilah 6 bulan itu disebut eksklusif? Itu karena ada kepentingan ekonominya. Maka di sini dikatakan di dalam tafsir Al-Marawi ini dikatakan tidak ada agama manapun yang mengatur dalam hal susuan ini seperti yang diatur dalam agama Islam. Tidak ada. Kenapa? Karena memang agama ini agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau anak itu disusui selama 2 tahun, maka air susu ibu itu mencukupi untuk anak selama 2 tahun itu. Jadi tanpa dia harus dikasih yang lain-lain. Nah, kita akan kemudian umur 1 tahun kita tambahi dengan nasi, dilatih segala macamnya, boleh gitu. Tapi yang utama itu tetap sebenarnya cukup dengan ASI itu sudah cukup. Apa istimewanya ASI ini selama masa 2 tahun? Karena dengan ASI tadi anak itu akan tumbuh dan berkembang seluruh anggota tubuhnya itu dengan sempurna. Tulangnya akan sempurna. Jadi basicnya itu di 2 tahun. Kemudian daging-dagingnya akan sempurna. Kemudian saraf yang ada pada
pikirannya itu akan sempurna, itu secara fisik. Bahkan bukan hanya itu, Imam Al-Maraghi mengatakan pola daripada anak itu dibentuk pada saat 2 tahun yang pertama itu. Bahkan beliau mengatakan akhlaknya anak itu juga dibentuk basicnya itu di 2 tahun. Maka kalau dalam 2 tahun itu yang menyusui itu adalah ibu, yang menyusui adalah ibu yang baik-baik, yang solehah, yang kalau dia ngomong kepada anaknya dan ngomong kepada yang lain itu dengan perkataan-perkataan yang ma'ruf, anaknya nanti akan sama perkataannya seperti itu. Tapi kalau ibu ini ngomongnya apa saja, semua diomongin, apalagi banyak sekali dalam keadaan stres dalam 2 tahun, maka itu juga akan terjadi nanti pada anaknya. Maka dalam ilmu pendidikan dikatakan dalam ilmu pendidikan, masa 2 tahun ini adalah masa yang terbaik ibu-ibu mengajari anak-anaknya tanpa anak itu protes. Coba kalau sudah umur di atas sekarang 5 tahun, sudah umur 7 tahun, sudah umur 10 tahun, protes banget dia. Nah di sini. Oleh sebab itu masa 2 tahun itu adalah masa pembentukan seluruh anggota tubuhnya, pembentukan semua potensinya. Maka kalau bahasa dari ibu ini bagus, bahasa anaknya bagus. Tapi kalau bahasa dari ibu ini kacau, ini bahasanya anak itu bakal kacau nanti. Maka di sini pendidikan sangat menentukan bagaimana keberlanjutan daripada anak itu. Nah ini sangat penting. Jadi ini satu hal kenapa dalam Al-Quran disebutkan haulaini kamilaini. Liman arada ayyutimmar radha'ah. 2 tahun itu adalah khusus bagi orang yang akan menyempurnakan persusuan. Jadi kalau kita ingin memberikan hak yang sempurna kepada anak, susuannya itu 2 tahun. Maka ibu-ibu bisa lihat anak-anak kita yang sudah ada, mana yang disusui 2 tahun, mana yang tidak sempurna 2 tahun. Itu berbeda. Berbedanya bukan sekarang, tapi lihat aja dalam perkembangan seluruhnya nanti berbeda. Dari potensi akalnya berbeda, dari potensi bahasanya berbeda, dari potensi dia mendekati orang lain berbeda, semua potensi berbeda. Maka menjadi sangat penting bagi semua kaum muslimin untuk memberikan perhatian di sini, karena ini adalah basic. Kalau basicnya sudah bagus, kesananya insya Allah akan lebih bagus. Tapi kalau basicnya di dalam persusuan ini tidak sempurna, maka kesananya ini juga banyak sekali persoalan. Oleh sebab itu di sini dikatakan liman arada, ini pilihan. Ini pilihan. Jadi tergantung kepada bapak dan ibunya. Apakah mau memberikan hak persusuan 2 tahun itu kepada anaknya, dan dalam semua yang diberi itu ada pahala. Maka kalau ada orang-orang di antara kaum perempuan yang mengatakan, ngapain capek-capek nyusui 2 tahun, berarti dia nggak paham petunjuknya Al-Quran. Berarti dia tidak tahu itu petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Nah, dalam proses persusuan 2 tahun itu apa yang harus diperhatikan oleh bapak-bapaknya? Jadi di sini ada kerjasama antara bapak dan ibunya di dalam menyusui anak-anaknya. Dikatakan dalam ayat ini wa 'alal mauludi. Ini bapak-bapak. Nah, di sini. Tadi ibu-ibu. Nah, sekarang gantian sama bapak-bapaknya. Wa 'alal maulidi, dan kewajiban bagi bapak-bapak selama ibunya tadi, istrinya tadi menyusui selama 2 tahun, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bapak-bapaknya lah yang harus mencukupi sisi makanan dan semua yang dibutuhkan, termasuk sandang. Jadi bukan hanya pangan, tetapi yang dibutuhkan oleh
ibunya terutama dan juga nanti anaknya. Jadi di sini bapak-bapaknya harus menjamin bagaimana ibunya itu makan dengan makanan yang bergizi, karena makanan yang bergizi itu nanti nurun kepada anaknya. Ketika ibunya itu tidak makan makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi itu tidak selalu banyak. Jadi makanan yang bergizi itu berbeda dengan makanan yang banyak. Ibu makan nasi semuanya 2 piring gitu, dengan nasi seperempat piring, tapi di situ ada lauk pauk dan lain semuanya yang sempurna. Yang tadi sedikit itu jauh lebih bagus, lebih berkualitas daripada yang 2 piring. Kenapa di sini penting bapak-bapak menyediakan makanan yang berkualitas dan juga memenuhi semua kebutuhan istrinya ketika istrinya itu dalam keadaan menyusui, karena itu berpengaruh kepada perkembangan anak. Maka di sini dikatakan wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Itu semuanya kalau dalam sisi hubungan suami istri itu kalimat yang digunakan itu ma'ruf. Ma'ruf itu di atasnya khair. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain itu khair. Kepada keluarga harus lebih dari itu. Maka kenapa kalau kita memberi hadiah kepada orang lain, kita harus juga memberi hadiah kepada yang di keluarga. Jadi keluarga itu karena dia adalah orang terdekat kita, maka memberinya harus selalu yang terbaik. Ini yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu sesuai dengan keadaan yang ada di situ, sesuai dengan keadaan suami, sesuai dengan keadaan istri. Ini ma'ruf. Jangan melampaui itu tidak ma'ruf. Dia baik tapi dia tidak ma'ruf. Nah, maka dalam keluarga itu kata kunci yang selalu digunakan dalam kebaikan adalah ma'ruf. Kebaikan yang sesuai dengan yang dimiliki oleh suami, kebaikan yang sesuai yang dibutuhkan oleh istri, kebaikan yang sesuai yang dibutuhkan oleh anak yang sedang disusui. La tukallafu nafsun illa wus'aha. Seseorang, setiap jiwa di dalam proses penyusuan tadi, terutama bagi suaminya, la tukallafu, dia tidak dibebani illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi lihat suaminya apa profesinya, berarti untuk mendapatkan makanan yang bergizi itu sesuai dengan penghasilan suami. Nah disinilah istri tidak bisa menuntut. Jadi masing-masing ini harus sejalan, seirama. Oh, adanya segini berarti pilih yang berkualitas apa pada waktu itu. Nah, ketika ada rezeki yang lebih, tambah kualitasnya. Ketika biasa, kembalikan pada posisi yang normalnya. Nah, di sini. Maka yang dibutuhkan oleh suami dan istri di sini ternyata kita juga harus paham gizi. Kita harus paham gizi ternyata di sini. Dalam kehidupan keluarga itu ternyata banyak hal. Nah, selama ini ketika menikah tidak diperhitungkan yang seperti itu. Nah, maka menjadi penting bagi suami untuk berpengetahuan bahwa dia harus menjamin sisi makanan dan sisi kecukupan yang ada pada istri. Nah, yang harus dijamin juga adalah kondisi emosionalnya. Kalau suami dan istri ini masih sering bertengkar, nah itu nanti berpengaruh kepada anaknya. Semua yang keluar dari mulut ibunya itu didengar oleh anaknya selama 2 tahun. Didengar semuanya. Oleh karena itu kenapa bahasa anak itu sangat tergantung kepada bahasa ibunya. Kenapa kebudayaan anak itu juga sangat tergantung kepada kebudayaan ibunya terutama. Walaupun juga di situ ada bapaknya. Tapi yang paling utama adalah ibu. Oleh sebab itu sering dikatakan ibu adalah madrasatul ula, tempat pendidikan yang pertama itu adalah ibu. Kemudian setelah itu wala tudarra walidatun biwaladiha. Jangan seorang ibu menderita karena anaknya.
Jadi jangan melampaui batas. Anak ini kan sebenarnya dia tergantung kepada kita. Dia belum bisa ngapa-ngapain selama 2 tahun yang pertama ini. Oleh sebab itu harus disesuaikan. Jangan ibu menderita karena anaknya, karena anak itu bisa diatur. Wala mauludun lahu biwaladihi, dan jangan juga seorang ayah menderita karena anaknya tadi. Jadi karena tuntutan daripada ibunya, lalu ayahnya nanti melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Dalam hal ini dikatakan al-illah fi tasri' lima taqaddama man'ud darar. Jadi di dalam mendidik anak-anak, terutama di awal waktu 2 tahun itu, jangan terjadi hal-hal yang membuat menderita suami maupun istri. Oleh karena itu kenapa 2 tahun itu seorang anak cukup dengan ASI. Karena biasanya kalau suami istri itu baru, dalam proses 1 tahun setelah dia menikah kemudian melahirkan, itu ekonominya masih belum stabil biasanya. Ekonominya masih, yang suami ya mungkin belum betul-betul dia bisa mandiri sepenuhnya, istrinya juga begitu. Oleh sebab itu secara ekonomi Allah menjadikan anak itu selama 2 tahun cukup dengan ASI. Maka yang harus dipikirkan oleh suami adalah bagaimana memberikan kualitas gizi yang baik kepada istrinya, karena gizi itu nanti menurun kepada anaknya. Itulah yang diturunkan nanti kepada anaknya. Sehingga yang terpenting di situ tidak saling membuat derita, baik suami maupun istri. Jangan karena punya anak lalu kemudian bebannya menjadi bertambah, karena anak itu bagian dari rezeki yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena tidak punya anak dia akan repot. Tetapi karena dia punya anak, Allah akan menambahi rezeki. Maka banyak suami dan istri kalau dia sudah punya anak, rezekinya itu dilancarkan oleh Allah. Jadi semakin kita banyak punya anak, sebenarnya Allah sudah menitipkan rezeki itu kepada kita. Rezekinya anak itu dititipkan pada orang tuanya. Oleh sebab itu kita menyadari bahwa kalau nanti suami dan istri itu tinggal berdua, rezekinya ya begitu-begitu saja. Tidak lantas menjadi semakin kaya ketika anak-anaknya sudah lepas dari tanggung jawabnya, tidak. Kenapa? Karena rezekinya disesuaikan oleh Allah. Gitu. Jadi kita itu justru menjadi keluarga yang sejahtera ketika anak-anak masih bersama kita. Ketika anak-anak makin membutuhkan biaya, di situ rezekinya Allah itu selalu ada. Tapi begitu anak-anak nanti sudah keluar dari rumah kita, ya biasa-biasa saja lagi, disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, wa 'alal warisi mislu dzalik. Ahli waris pun juga sama. Ahli waris ini siapa maksudnya? Tadi seandainya ini anak ini kan tadi normal, ada bapaknya, ada ibunya. Sehingga bapak dan ibunya itu yang berkewajiban untuk mendidik anaknya, memberikan ASI selama 2 tahun itu adalah keduanya. Tapi kalau ini ibunya saja, bapaknya sudah cerai, maka ibunya yang bertanggung jawab. Dengan siapa ibunya? Dengan ahli waris. Maksudnya ahli waris ini adalah orang-orang yang terdekat yang ada di ibunya, keluarga besarnya. Kalau ibunya ini meninggal, anaknya itu menjadi anak yatim, tanggungannya kepada siapa? Kepada warisnya, kepada ahli warisnya. Ada bapaknya daripada ibunya, ada ibu daripada ibu yang punya anak tadi. Maka ini disebut dengan ahli waris, atau kakaknya atau adiknya daripada yang melahirkan tadi. Maka di sini kewajiban yang utama yang pertama-tama ketika anak itu baru berumur 2 tahun,
ahli waris di situ harus memperhatikan ketika suaminya tidak ada, baik tidak adanya meninggal atau tidak adanya itu karena cerai. Jadi yang memperhatikan itu harus ahli warisnya. Nah di sini ini menjadi penting. Ini menjadi penting bahwa dalam kehidupan kita, ketika suami dan istri nanti terjadi masalah karena suaminya meninggal dunia, maka istri kembali kepada orang tuanya. Nah, di situ. Ini yang disebut dengan ahli waris. Ahli waris disitulah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anaknya yang masih kecil tadi, termasuk mencukupi apa yang dibutuhkan oleh yang menyusui. Supaya apa? Supaya anak tetap perkembangannya tetap berjalan dengan baik, itu walaupun dengan batas-batas yang minimal. Kenapa kita sebut batas-batas minimal? Karena keadaannya tidak normal, suaminya tidak ada. Nah, di sini. Maka di sini disebutkan juga wa 'alal warisi mislu dzalik. Kalau Allah sudah menyebut seperti itu, berarti pendidikan anak waktu 2 tahun itu sangat penting. Akhlaknya anak itu potensinya dibentuk di 2 tahun. Bahasanya anak itu dibentuk di 2 tahun. Kebudayaan anak itu dibentuk dalam 2 tahun itu. Maka nanti anak itu menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat dia, karena basic 2 tahunnya dia sempurna. Fa in arada fisalan, apabila kedua suami dan istri tadi yang normal tadi, suaminya masih ada, wa in arada fisalan, apabila keduanya ingin menyapihnya lebih cepat, antara minhuma, maka penyapihan itu harus didasarkan kepada kerelaan suami dan istri tadi, watasyawurin, dan hasil dari musyawarah keduanya. Fala junaha alaihima, yang seperti itu tidak ada dosa. Jadi kalau suami dan istri sepakat, Pak atau Bu gitu, kemudian kita sapih nanti setelah 1 tahun ya, karena ada kepentingan daripada ibunya, maka yang seperti itu boleh. Tapi dasarnya harus musyawarah, dasarnya itu harus persetujuan suami dan istri. Nah, ketika orang sudah berumah tangga seperti inilah, orang tua, mertua dan lain sebagainya itu nggak usah masuk dalam urusan rumah tangga suami dan istri, kecuali kalau diminta. Kalau nggak diminta, diem aja. Karena banyak kehidupan rumah tangga itu yang justru dia bermasalah karena adanya campur tangan dari mertua ataupun bapaknya, ibunya si istri. Nah, maka di dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan kepada kita bahwa penyelesaian dalam rumah tangga itu sebenarnya kalau suami dan istri sudah sepakat, suami dan istri sudah setuju, aman. Oleh sebab itu kenapa rumah tangga itu dia mulai belajar mandiri, apalagi kalau sudah punya anak, dia harus belajar mandiri karena kemandirian itu penting bagi suami dan istri. Nah, di sini, jadi kemandirian itu penting. Kadang orang tua itu punya kebutuhan supaya anak itu tetap bersama dia, tapi itu sebenarnya dalam beberapa hal tidak menjadikan suami dan istri itu menjadi suami dan istri yang mandiri, yang bisa mengekspresikan semuanya dalam keluarga itu. Nah, di sini kekurangan kalau dua-duanya itu tidak bisa mandiri. Maka pada ayat ini Allah menekankan kembalikan kepada suami dan istri itu. Jangan dikembalikan kepada keluarga besarnya. Jadi urusan mau disapih berapa tahun, 1 tahun atau lebih cepat dari itu sangat tergantung kesepakatan kepada suami dan istrinya. Yang seperti ini tidak ada dosa. Maka tadi perintahnya Allah itu hendaknya. Allah mengatakan hendaknya. Allah tidak memaksa. Tapi dalam kalimat hendaknya itu ada sesuatu hikmah yang tidak bisa dibayar kalau kita
kalau kita hanya menyusui itu 6 bulan atau hanya 1 tahun. Berbeda dengan mereka yang menyusui 2 tahun. Berbeda dalam pertumbuhan anak, berbeda dalam semua hal, berbeda dalam pembentukan potensi anak itu berbeda. Maka potensi anak itu betul-betul yang pertama itu yang disebut dengan golden age. Masa emasnya itu adalah masa 2 tahun ini aslinya, karena dengan mudah kita bisa mendidik anak. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum, dan jika kalian menginginkan menyusukan anak itu, an tastardi'u, kepada orang lain, dengan alasan banyak. Alasannya bermacam-macam, misalnya tidak keluar air susu ibunya. Nah, di situ boleh disusukan kepada orang lain dengan catatan orang yang menyusui itu adalah orang-orang muslimah yang baik. Nah, tadi kenapa? Karena perilaku orang yang menyusui itu berpengaruh kepada anaknya. Karena omongan daripada orang yang menyusui itu ngaruh kepada anaknya. Kebudayaan anak itu adalah kebudayaan yang menyusui. Maka banyak ibu-ibu yang tidak mau dia menyerahkan anaknya kepada pembantu. Kenapa? Karena kebudayaan menjadi berubah, bukan kebudayaan bapak dan ibunya, tapi menjadi kebudayaan si pembantunya. Karena anak itu memang selalu bersama pembantu. Nah, di situ. Maka pilih di sini. Boleh seperti itu. Antastardi'u, mengambil orang lain untuk menyusui boleh. Tapi pilih yang terbaik. Sebagaimana dulu Aminah ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Halimatus Sa'diyah untuk menyusui Muhammad. Yang seperti itu boleh. Di kita tidak biasa, tapi di negara Arab itu biasa. Tapi yang dipilih itu adalah orang-orang yang muslimah yang solehah, orang-orang kampung yang mereka tidak terkontaminasi dengan kehidupan kota. Sehingga adat istiadat, sopan santun, bahkan Imam Al-Mawardi mengatakan akhlaknya anak itu memang juga dibentuk ketika umur 2 tahun yang pertama. Jadi banyak hal itu, semua potensi itu dibentuk pada 2 tahun yang pertama. Maka kalau diserahkan kepada orang lain, fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, apabila engkau serahkan itu kepada kaum perempuan muslimah yang lain untuk menyusuinya dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya dengan cara yang ma'ruf itu apa? Dengan cara yang baik-baik, yang kerelaan atas keduanya, yang atas dasar tanggung jawab bagi yang menerima. Jangan gara-gara uangnya bulan ini tidak ada lalu anaknya nggak disusuin. Nah, di situ. Ini yang tidak ma'ruf. Jangan gara-gara di awal itu perjanjiannya ternyata belum begitu disepakati, lalu begitu dibawa nanti disusuinya sembarangan. Nah, di situ. Ini yang tidak boleh. Maka haknya anak itu, karena anak memang belum bisa ngapa-ngapain, nah hak anak-anak itu betul-betul nanti diserahkan kepada tanggung jawab orang tuanya atau yang menyusuinya. Jadi yang menyusui juga harus tanggung jawab. Karena kebaikan yang ada pada anak itu nanti menjadi kebaikan dari yang menyusui. Nah, di situ. Jadi banyak sekali pahalanya. Jadi kalau dihitung pahalanya luar biasa. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang menyusui anaknya seperti itu tidak bisa berbalas oleh anaknya. Anaknya coba, apa yang dilakukan oleh anaknya? Apakah anaknya mau menyusui ibunya selama 2 tahun? Tidak akan. Apakah anaknya itu mau menyiapkan makanan ibunya selama 2 tahun? Tidak akan. Jadi orang tua itu tidak berbalas. Perbuatan ihsan orang tua itu tidak berbalas, itu karena orang tua ini mendidik anak dan lain sebagainya itu melebihi semuanya, dari motifnya, dari niatnya, dari semuanya, melebihi apa yang dilakukan oleh anak nanti kepada orang tuanya. Nah, ini termasuk di situ kalau sakit anaknya, itu orang tuanya langsung nyari obat supaya anak ini sembuh.
Tapi kalau orang tua yang sakit, anaknya udah biasa, ya, gitu anggapnya. Orang tua tidak pernah bersikap seperti itu. Sakit lagi, itu dianggapnya. Anaknya udah begitu sifatnya. Tapi orang tua kepada anak tidak. Walaupun sakit seperti apa, diupayakan dengan tanpa mengeluh. Nah, ini bedanya. Makanya nanti perbuatan baik orang tua itu tidak bisa berbalas oleh anak. Anak kita suruh apa? Tidak mau dia. Dia belum sadar bahwa orang tuanya itu sudah berbuat kepada dia yang terbaik. Tapi dia berbuat kepada orang tuanya itu sekenanya, seadanya. Maka tidak berbalas. Sampai meninggal pun nggak akan berbalas. Maka semua kita kepada orang tua kita itu tidak berbalas. Kita nggak bisa membalas kebaikan orang tua itu dengan kebaikan kita. Maka ketika ada orang tua itu masih ada bersama kita, orang-orang dulu mengatakan orang tua kita itu jimat kita. Kalau beliau berdoa untuk kebaikan, kita akan baik, selamat. Tapi kalau beliau tidak ridho kepada kita, udah bahaya hidup kita. Maka orang tua yang masih hidup itu adalah luar biasa. Oleh sebab itu mintakan doanya untuk kebaikan kita. Wattaqullah. Dalam semua hal yang berkaitan dengan susuan tadi, bertakwalah kepada Allah. Maksudnya apa? Lakukan semua atas dasar yang baik. Lakukan semua sesuai dengan prinsip bertakwa. Jangan melampaui. Kalau itu misalnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak udah dilaksanakan. Kalau demi memenuhi gizi harus mengambil rezeki yang haram, jangan dilakukan. Maka di sini dikatakan wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir, bahwa Allah Subhanahu wa taala basir, melihat apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan kepada anak kita. Jadi Allah mengetahuinya. Semua yang kita lakukan itu bernilai kebaikan. Oh, saya beginiin anak saya beginiin anak saya. Dengan orang yang udahlah cukup dengan ini, itu berbeda. Jadi perlakuan seorang ibu kepada anaknya itu yang memperlakukan dengan cara yang terbaik, yang satu melakukan dengan apa adanya, itu ternyata di sisi Allah berbeda. Di sisi Allah berbeda ternyata. Maka jangan sampai anak yang dilahirkan itu ibunya enggak menyukainya. Kan ada itu anak yang lahir tapi ibunya tidak menyukainya karena hasil dari hubungan yang tidak halal. Nah, ini juga bermasalah nanti bagi psikologi, emosi dan juga spiritualitas anaknya. Ini bermasalah kan. Maka pada ayat ini dikatakan wa'lamu, ketahuilah annallaha bima ta'maluna basir. Allah mengetahui seluruh yang kita lakukan kepada anak. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah di antara kalian. Ini berbeda lagi temanya. Wa yadaruna azwaja, lalu meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi kalau ada seorang istri kemudian suaminya meninggal, maka masa iddahnya, masa dia menunggu untuk bisa menikah dengan laki-laki yang lain adalah 4 bulan 10 hari. Jadi kalau orang ditinggal suaminya karena suaminya meninggal dunia, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Dalam masa iddah itu dia tidak boleh menerima khitbah, menerima lamaran, tidak boleh. Tunggu sampai masa iddahnya selesai. Dia tidak boleh menikah. Tunggu. Apa tujuannya? Untuk mengetahui apakah di dalam perut daripada seorang istri ini ada janinnya apa tidak. Jadi untuk mengetahuinya itu perlu waktu 4 bulan 10 hari. Fa idza balaghna ajalahunna, maka apabila masa iddahnya sudah selesai, fala junaha alaikum
fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf, maka tidak ada dosa bagimu untuk melakukan apa yang bisa dilakukan kepada mereka itu dengan ma'ruf. Melakukan apa ini? Dia sudah boleh ini keluar dari rumah, bukan berarti yang sebelumnya tidak boleh keluar dari rumah, tapi harus terjaga. Dia tidak boleh pada masa iddah itu kemana-mana, dalam arti bahwa dia ingin menunjukkan bahwa dirinya ini sudah kosong, siapa yang mau silahkan masuk gitu. Sebaiknya kalau masa iddah itu perempuan menjaga diri, baru setelah itu nanti dia boleh. Karena kalau ada yang mau sama dia maunya cepet-cepet, nah sementara dia masih harus menunggu, nanti repot nanti. Yang satu sudah mau cepet-cepet, yang satu harus menunggu, nggak klop nanti. Maka kalau sudah 4 bulan 10 hari barulah di situ. Sekaligus masa 4 bulan 10 hari ini adalah masa yang rasional bagi kaum perempuan untuk menikah. Karena ada sisi psikologisnya, kan tidak mungkin baru meninggal suaminya kemarin, bulan yang akan datang sudah menikah lagi. Nah, di situ masa bergabungnya mana? Ini enggak, malah syukur dia suaminya meninggal. Nah, enggak mungkin kan seperti itu. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan batas waktu ini, batas iddah ini juga atas dasar kemaslahatan bagi kaum perempuan, kemaslahatan bagi orang-orang yang ada di situ. Termasuk kalau sudah 4 bulan 10 hari ini baru boleh dikhitbah. Bagaimana dengan inden? Inden boleh, tapi jangan langsung ngomong. Nah itu, ya udah pengen banget ini kita ini bisa ngomong nggak? Nah, jangan ngomong ke dia. Nah, itu. Ngomong ke walinya misalnya, ke bapaknya atau ibunya itu. Tapi nggak usah disampaikan ke yang bersangkutan, karena nanti mempengaruhi banyak hal, pikirannya, mempengaruhi yang lain-lainnya. Nanti kalau sudah 4 bulan 10 hari, nah, sudah tenang, dia sudah bisa berpikir jernih, baru didatangi, nah, baru dikhitbah di situ. Kira-kira dia ngomongin mau nggak? Nah, di situ. Nah, di sini ada adab, ada tata krama, ada cara-cara ternyata ketika kita mau menikah dengan orang yang bekas ataupun yang menjadi janda dari orang lain. Wala junaha alaikum, dan tidak ada dosa bagi kalian fima arradtum bihi min hitbatin nisa, untuk meminang dia min hitbatin nisa. Jadi di situ kalau sudah 4 bulan 10 hari boleh kita menyampaikan. Nah, di situ boleh disampaikan kepada yang bersangkutannya. Au aknantum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan dulu keinginan itu di hatimu. Jadi di sini memang ada adabnya, ada tata caranya supaya kita tidak melampaui. Nanti maunya, niatnya baik, kemauannya baik, tapi karena suasana hati dari istri yang ditinggal suaminya itu masih belum baik, nah bisa tertolak di situ. Maka di sini dibutuhkan waktu selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari itu waktu yang cukup untuk mengembalikan semua dalam keadaan yang normal. Alimallah, Allah mengetahui, annakum, bahwa sesungguhnya kalian satazkurunahunna, akan menyebut-nyebut kepada mereka. Walakin la tuwa'iduhunna sirra, tetapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah itu dengan cara sembunyi-sembunyi. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi masa ketika dia dalam keadaan iddah itu adalah masa yang sensitif. Ini yang harus diketahui oleh orang lain, laki-laki yang lain yang sudah berminat kepada orang yang ditinggal suaminya tadi. Dia harus tahu betul keadaan. Jangan menyampaikan kepada siapapun secara
secara sirri tadi, maksudnya baik, tapi baiknya memang menunggu sampai selesai. Baiknya menunggu sampai selesai. Nanti kita sampaikan kepada orang tuanya, tapi belum tentu nanti orang tuanya juga bisa menerima. Maka supaya aman, ini kalau sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah hatta yablughal kitab ajalah. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ini karena bertentangan nanti. Jadi tidak boleh di situ karena belum sempurna. Apakah perempuan yang ditinggal suaminya ini memiliki keturunan apa tidak di dalam rahimnya. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu ma fi anfusikum, mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Mungkin si perempuan tadi juga punya rasa, kayaknya boleh nanti kalau dinikahi oleh si itu, bukan si itu. Kan bisa jadi yang datang kepadanya itu lebih dari 1 orang, tapi tetap harus disembunyikan oleh perempuan tadi. Nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Nanti kalau ada orang nawarin, nanti aja ya, nanti kalau sudah selesai masa iddahnya. Nah, itu jauh lebih sempurna. Fahdaru, oleh sebab itu maka kita harus berhati-hati. Jadi di sini supaya apa tujuannya? Supaya tidak menyakiti hati kepada orang yang sedang belasungkawa tadi, yang sedang menyesuaikan dari kondisi yang tidak normal menuju kepada kondisi yang normal. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ghafurun rahim, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun juga Maha Penyantun. Apa artinya di sini? Kalau terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan bagi orang yang sudah ditinggal mati oleh suaminya itu, maka dosa bagi yang membuat hatinya itu tidak enak. Maka dia masih dalam keadaan kondisi yang menenangkan diri, itu jangan diganggu dengan apapun. Di sini, maka Allah mengatakan kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan dosa, ya dia dosa dia. Kalau bisa jangan. Kalau bisa, kalau kita melakukan segala sesuatu itu yang masih dalam koridor ampunan Allah, jangan sampai melakukan perbuatan dosa. Rahimun, Allah Halimun, Allah juga Maha Penyantun. Penyantun itu dia maksudnya sebelum kita butuh sesuatu, kalau ada orang yang mengetahui kebutuhan kita, itu penyantun. Jadi kita tahu anak-anak misalnya butuh buku. Sebelum dia mengatakan butuh buku, itu sudah disiapkan oleh orang tuanya. Kita tahu istri kita butuh apa, lalu suaminya menyediakan. Itu namanya Halim. Kita tahu suami itu baru datang, lalu kemudian istri sebelum ngomong minta kopi, istri sudah nyiapin kopi. Nah, itu Halim. Jadi kebutuhan yang sudah disediakan sebelum kita menyampaikan, itu Halim. Maka tadi kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, suaminya seperti itu, kalau orang pengen membantu, bantu. Tapi membantunya jangan karena punya motif. Punya motif nanti kalau udah selesai saya yang masuk duluan. Nah, itu. Yang lain yang nggak membantu, ntar nanti belakangan. Nah, jadi motifnya ekonomi, jangan semata-mata motifnya ekonomi. Boleh membantu aja. Tapi nanti kalau misalnya dia ditolak, ya dia harus terima. Jangan dia ditolak, nanti dukunnya bertindak. Nah, di situ. Nah, di sini ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau ingin berbuat baik, ya berbuat baik aja. Tidak boleh atas dasar motif-motif tertentu. La junaha, satu lagi, tidak ada dosa bagi kalian. La junaha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw ta'ridu lahunna faridah. Tidak ada dosa bagi kalian jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum
sebelum istri itu dicampuri, atau belum kamu tentukan maharnya. Jadi udah terjadi pernikahan, lalu ada masalah yang besar. Ada masalah yang besar di antara suami dan istri, lalu kemudian cerai dia. Nah, yang seperti itu juga bisa terjadi. Maka harus ditimbang dulu sebelum seseorang itu memang melangsungkan akad nikah. Kalau sudah yakin, sudah. Kalau sudah diputuskan, ya udah. Maka di sini nanti ada orang yang belum dicampuri, baru berapa hari, lalu kemudian terjadi perceraian. Nah, yang seperti itu juga diperbolehkan dalam agama. Jadi agama ini memberikan jalan keluar. Jalan keluarnya itu adalah dengan perceraian. Tidak benar kalau orang sudah menikah lalu nggak boleh cerai. Itu nggak ada jalan penyelesaian. Karena belum tentu suami dan istri itu tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Nah, maka agama Islam membolehkan perceraian itu cara yang terakhir ketika sudah tidak ada penyelesaian yang lain. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru. Bagi yang mampu dan bagi yang tidak mampu, dan hendaknya mereka memberi apa? Mut'ah. Memberi mut'ah itu harta yang bisa dimanfaatkan oleh istri. Jadi istri yang ditinggal walaupun belum dicampuri, sebaiknya nanti ada yang ditinggalkan oleh suami dari kebaikan hartanya. Jadi karena sudah terjadi pernikahan lalu kemudian cerai. Nah, ma'rufnya dari suami itu apabila dia meninggalkan sesuatu yang berupa materi. Kenapa? Karena sudah terjadi perceraian yang membuat keadaan itu tidak nyaman. Maka nanti di situ dikatakan mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Yang demikian itu merupakan kewajiban. Mata'an bil ma'ruf. Jadi yang diberikan itu haqqan 'alal muhsinin. Bagi orang-orang yang muhsin, bagi orang-orang yang baik, meninggalkan sesuatu kepada istri yang tadi dicerai itu sesuatu yang wajar. Maka di sini disebut dengan haqqan. Yang seperti itu ada hak bagi orang-orang yang baik. Tapi bagi orang-orang yang tidak baik, dia akan ambil semuanya. Termasuk nanti boleh mengambil mahar, separuh dari maharnya itu boleh. Belum digauli lalu diambil separuh dari maharnya. Kita lanjutkan satu lagi. Nah, ini waktunya yang di sini nih bakal habis. Wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum mereka engkau campuri. Wa qad faradtum lahunna fariidah, padahal kamu sudah memberikan mahar. Maka jangan diambil semuanya. Kalau diambil semua menunjukkan tidak baiknya orang itu, tidak baiknya si suami tadi. Fanisfu ma faradtum, ambillah separuhnya, karena perceraian itu telah membuat suasana menjadi tidak baik, tidak kondusif lagi suasananya. Maka kalau ada sesuatu yang sudah diberikan kepada istri, jangan diambil seluruhnya. Kalau mau ambil sebagiannya saja. Tadi begitu udah nikah, mahar udah dikasih apa lagi, cincin, emas, ini segala semuanya. Begitu cerai langsung diambil semuanya. Itu menunjukkan bahwa dia tidak tulus di dalam memberi. Maka secara etika kalau mau mengambilnya, ambil separuhnya saja, jangan seluruhnya. Di situ. Illa ayya'fuwa aw ya'fuwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Kecuali memang sengaja untuk diikhlaskan, ya udah diberikan kepada istrinya, itu jauh lebih bagus. Maka yang sering kami sampaikan, suami yang baik itu kalau dia betul menjadi suami dari seorang istri,
Jika langgeng, maka dia akan memuliakannya. Jika tidak langgeng, dia tidak akan menyakitinya. Maka kalau ada suami yang menyakiti istrinya setelah dia cerai, itu tanda-tanda suami yang tidak baik. Memang dari tabiatnya sudah tidak baik. Maka di sini ada etika yang diajarkan oleh Allah supaya tidak seperti itu. Wala tansawul fadla bainakum. Pembebasan itu engkau serahkan itu seluruhnya, itu jauh lebih baik bagi kita. Kenapa? Karena rezeki itu Allah yang menentukan. Kalau itu kita beri, Allah akan memberi yang lain. Maka kenapa banyak suami yang sulit nanti rezekinya, karena dalam perceraian itu mengandung dosa dan permusuhan kepada istri. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan kita kali ini Allah menekankan pentingnya suami dan istri untuk mendidik anak-anaknya secara serius di 2 tahun yang pertama. Lalu jika terjadi perceraian dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Suami yang baik adalah suami yang seandainya perceraian harus dilakukan, dia sama sekali tidak menyakiti kepada istrinya. Kalau menyakiti istrinya, sudah tanda dia memang memiliki tabiat dan kebiasaan yang tidak baik. Ini yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amah wa yakafu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa ani bisultani. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.